Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah dalam Info Jatim edisi Sabtu 20 Januari 2024. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Hovifah memimpin apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 2024. Gubernur juga meresmikan gedung rawat jalan dan kamar operasi Modular Operating Theater Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan Western Sydney University. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info komunikasi. Sobat Jatim, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menerima kunjungan Western Sydney University atau WSU di kantornya pada hari Senin 15 Januari 2024. Kunjungan tersebut membahas potensi kerjasama terkait pendidikan di bidang teknologi informasi. Berikut liputannya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menerima kunjungan Western Sydney University atau WSU di kantornya Senin 15 Januari 2024. Kunjungan tersebut untuk membahas prospek kerjasama terkait pendidikan di sektor teknologi informasi, yakni magang, dan program short course bagi Kominfo Jatim dan WSU. Pihak WSU yang mengunjungi Kominfo Jatim ialah Pro Vice Chancellor dan Provos WSU Surabaya, Profesor Amir Mahmud, Project Advisor WSU Surabaya, Prana Kusuma Sudana, dan seorang perwakilan dari Konsulat Jenderal Australia. Adapun usulan kerjasama yang akan dilakukan, yakni terkait program magang, serta short course bagi Diskominfo Jatim dan WSU pada bidang-bidang meliputi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika dan infrastruktur TIK, artificial intelligence atau AI, big data, dan cyber security. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info pendidikan. Sobat Jatim, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan pentingnya jejaring kampus dan inovasi pendidikan perguruan tinggi. Hal tersebut disampaikan dalam gala dinner rangkaian acara konvensi kampus ke-29 dan temu tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia. Kegiatan berlangsung di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Senin 15 Januari 2024. Berikut informasi selengkapnya. Setelah resmi dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Universitas Negeri Surabaya Senin 15 Januari 2024 pagi, peserta konvensi kampus ke-29 dan temu tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia menggelar gala dinner di Gedung Negara Gerahadi Surabaya malam harinya. Para rektor, pimpinan perguruan tinggi, ternama, serta pimpinan OPD Pemprov Jatim hadir dalam kegiatan tersebut. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya terhadap keberhasilan Forum Rektor Indonesia. Ia menekankan bahwa forum ini tidak hanya sekedar pertemuan rutin, tetapi merupakan lokomotif yang membawa arah dan visi untuk masa depan Indonesia. Wagub Emil juga menyoroti proporsi kecil lulusan perguruan tinggi di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Meskipun demikian, ia meyakinkan bahwa kontribusi dari para lulusan tersebut sangatlah signifikan. Gala dinner ini tidak hanya menjadi momentum untuk perbincangan formal, tetapi juga menjadi ajang silaturahim dan pertukaran ide di antara tokoh-tokoh pendidikan yang hadir. Acara semakin meriah dengan kehadiran pimpinan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, menciptakan kesempatan untuk memperluas jaringan kerja dan kolaborasi lintas perguruan tinggi. Kehadiran Wakil Gubernur Jawa Timur turut memberikan semangat tambahan bagi para peserta yang hadir. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Selanjutnya di info ketenagakerjaan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin apel menyongsong Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 tahun 2024.
Kegiatan berlangsung di Kabupaten Mojokerto pada hari Kamis 11 Januari 2024. Gubernur Hovifah pun mengajak pelaku sektor dunia usaha untuk membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin langsung apel peringatan dan pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Nasional tahun 2024 di halaman PT Ajinomoto Indonesia di Samlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto pada Kamis 11 Januari 2024. Gubernur Hovifah menyampaikan salah satu kunci penting dari pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul adalah dengan membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang baik. Dengan adanya budaya K3 yang unggul menurut Hovifah, angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan dapat ditekan, yang akhirnya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja. Pada dasarnya bulan K3 dimulai besok, 12 Januari sampai dengan 12 Februari. Kita sehari lebih awal menjemput bulan K3 sebagai pengingat bersama bahwa keselamatan dan kesehatan kerja harus diutamakan. Pada dasarnya tingkat kasus di Jawa Timur makin tahunnya makin menurun. Itu artinya komitmen Judika, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja itu makin bagus. Bagi dunia ketenagakerjaan itu juga menjadi sangat penting. Itu sih kawan, sehingga seluruh elemen yang terkait dengan Judika, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, formal maupun informal, sama-sama kita menjaga bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja bisa kita maksimalkan. Keberhasilan program K3 ini tidak hanya menekan kerugian, tetapi dapat meningkatkan kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia, sehingga sangat membantu dalam menunjang pembangunan nasional, regional, maupun pembangunan di tingkat lokal. Gubernur Hovifah mengajak dan mendorong terus kepada pengurus perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3 secara konsisten, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga budaya K3 melekat pada setiap individu yang berperan serta di perusahaan dalam peningkatan produktivitas kerja. Dalam kesempatan ini, Gubernur Hovifah juga menyerahkan penghargaan kepada kabupaten kota di bidang K3. Dari Mojokerto, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info kesehatan. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meresmikan gedung rawat jalan dan kamar operasi Modular Operating Theater Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur di Surabaya. Pada kegiatan yang berlangsung hari Selasa 16 Januari 2024 ini, Gubernur Hovifah juga meluncurkan aplikasi Sigalon dan Desis. Berikut informasinya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meresmikan gedung rawat jalan dan kamar operasi Modular Operating Theater atau disingkat MOT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur atau RSMM Jatim Selasa 16 Januari 2024. Pada peresmian yang berlangsung di RSMM Jatim di Surabaya tersebut, sekaligus juga dilakukan peluncuran aplikasi Sigalon dan aplikasi Desis. Gedung rawat jalan terdiri dari 5 lantai, yang di dalamnya terdapat 32 ruangan, dan kamar operasi MOT berfungsi agar operasi atau penanganan pasien rumah sakit berjalan lancar. Aplikasi Sigalon atau deteksi gejala low vision sedini mungkin merupakan aplikasi yang berguna untuk mendukung program screening mandiri bagi masyarakat terduga low vision. Sedangkan aplikasi Desis atau Digital Eye Strain Information System merupakan aplikasi untuk mendukung program screening mandiri bagi masyarakat yang terduga gangguan ketegangan mata digital. Gubernur Hovifah menyampaikan, RSMM Jatim memiliki kualifikasi yang sudah sesuai dengan rumah sakit mata tipe B. Oleh karenanya, menurut Hovifah, dengan adanya gedung baru dan layanan aplikasi screening ini, diharapkan semuanya tetap harus terkonfirmasi kepada masyarakat.
Kalau sekarang ada peluncuran aplikasi Sigalon, aplikasi Desis, lalu ada layanan MOT misalnya, semuanya tetap harus terkonfirmasi kepada masyarakat. Mungkin nanti di setiap baksos-baksos Pemprov RSMM turun sudah dengan nama baru. Saya rasa itu akan membangun penguatan image building, penting itu. Image building penting, layanan berkualitas penting, kemudian terus menjaga kepercayaan masyarakat juga sangat penting. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, di Info Olahraga. Lanjutan pertandingan babak 12 besar Grup Y Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 yang bertajuk Derby Jawa Timur dilaksanakan di Gelora Delta Sidoarjo antara tuan rumah Deltras Sidoarjo versus Persela Lamongan. Pertandingan digelar pada hari Kamis 18 Januari 2024. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur tersaji di Gelora Delta Sidoarjo antara Deltras Sidoarjo versus Persela Lamongan. Tuan rumah sukses mengamankan poin penuh atas Persela Lamongan pada pekan ketiga babak 12 besar Liga 2 Indonesia 2023-2024 Grup Y. Tim berjuluk The Lobster ini menang dengan skor tipis 1-0 pada Kamis 18 Januari 2024. Deltras bermain dengan rasa percaya diri tinggi dalam pertandingan ini. Hal itu terbukti usai mereka mendominasi jalannya pertandingan sejak kick-off dibunyikan. The Lobster terus mendikte pola permainan yang diusung Persela. Benar saja, upaya yang dilakukan Deltras akhirnya membuahkan hasil. Mereka membuka gol lewat aksi Bima Ragil Satria pada menit ke-13. Gol itu tercipta berkat kombinasi umpan 1-2 yang dilakukan para penggawa Deltras. Persela mencoba merespon usai gawang mereka dijebol oleh Deltras. Persela sempat menciptakan beberapa peluang apik. Di babak kedua, pola permainan Deltras dan Persela tidak jauh berbeda. Tempo pertandingan kedua kesebelasan belum menurun selepas kompak melakukan jual beli serangan. Tim tamu pun meningkatkan intensitas permainan mereka. Persela terus menggempur lini pertahanan Deltras demi mencetak gol penyama kedudukan. Akan tetapi seluruh upaya mereka tetap tidak membuahkan hasil hingga pertandingan berakhir. Dari Sidoarjo, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliah pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.